Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi wala rasul ba'da amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi kita di kisah teladan yang insyaallah seperti biasa kita akan menceritakan kisah-kisah yang bisa menjadi keteladan bagi kita semua. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kisah seorang sahabat mulia yaitu Sumamah bin Usail. Ya, gimana ceritanya di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana proses masuk Islamnya Sumamah bin Usail. Bagaimana ketika dia adalah seorang buronan kaum muslimin, memiliki sikap yang keji, kemudian dia tertangkap oleh kaum muslimin dan diikat di masjid. Ketika itu beberapa hari dia ditawan oleh kaum muslimin, dia dilepaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum jauh dia berangkat dari Masjid Nabawi, dia baru sampai ke daerah Baqi, kemudian dia kembali lagi ya ke masjid, kemudian dia pun bersyahadat. Dan akhirnya Sumamah bin Usail Al-Hanafi, seorang penguasa di bumi Yamamah ketika itu, dia masuk ke dalam agama Islam. Singkatnya begitu. Niat dia keluar dari Yamamah untuk melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Belum sampai ke Mekah, masih sampai di Madinah dia udah ketangkep. Nah, akhirnya ketika dia sudah masuk Islam, Rasulullah pun mengabarkan kabar gembira, Allah memaafkan segala dosa-dosanya. Dia dikembalikan seperti anak yang baru lahir kembali ketika dia sudah masuk dalam agama Islam. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Sumamah bin Usail berjanji melaksanakan perbuatan sesuatu untuk kaum musyrikin yang ada di Mekah. Kemudian Sumamah ingin melanjutkan perjalanannya menuju Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang awalnya umrohnya diniatkan untuk berhala-berhala, kali ini benar-benar dia meniatkan umrohnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ajari kepada Rasulullah bagaimana cara umroh yang sesuai dengan syariat Rasulullah. Kemudian Rasulullah ajarkan. Kemudian dia pun berangkat menuju ke kota Makkah. Sesampai di kota Makkah, nah ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin belum ada yang berani melaksanakan umroh terang-terangan. Tapi Sumamah bin Usail ini luar biasa. Dia mengangkat suaranya ketika masuk ke tanah haram. Dia pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Wih, sedep talbiyah. Suaranya kuat, lantang, didengar oleh seluruh penduduk Mekah ketika itu. Penduduk Mekah ketika mendengarkan talbiyah, ini talbiyahnya bukan orang apa nih, bukan orang-orang musyrikin nih. Ini talbiyahnya nih kayaknya nih pengikutnya Muhammad nih, kata orang-orang musyrikin ketika itu. Oh, gak bener nih. Siapa yang berani menaikkan suaranya bertalbiyah di negeri Mekah ini? Sebagian para orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan pedangnya dari sarung sang. Sopo sing wani? Sebagian mengambil busur panahnya. Kemudian mengambil anak panah. Siapa nih si wani-wani? Oh, mau memanah. Kemudian ketika dilihat nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ternyata yang mengucapkan talbiyah dengan suara lantang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ternyata Sumamah bin Usail, pembesar kaum kafir ketika itu. Terheran-heran, waduh hancur. Oh, ternyata udah ada orang yang berpengaruh di bumi Yamamah masuk ke dalam Islam. Pentek lah aku lah. Ada seorang anak muda
yang belum mengenal Sumamah bin Usail. Karena saking geremnya dia mendengarkan talbiyahnya Rasulullah, talbiyahnya Allah, dilantankan suaranya di Mekah, diambilnya busur panah, mau dipanah tuh Sumamah bin Usail. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diambil, ini orang kurang ngajar. Mau diincar nih pemirsa. Ditahan sama seorang pembesar sana. Tenang dulu kamu. Kamu nggak tahu siapa itu? Hah? Itu Sumamah bin Usail itu penguasa bumi Yamamah. Kalau itu orang berpengaruh itu bisa mati kelaparan kita nih kalau kita bunuh. Kenapa? Karena sembako gandum yang ada di Mekah ini dipasok dari bumi Yamamah. Kalau kita lakukan kejahatan sama dia, kita timpakan keburukan sama dia, marah kaumnya, mati kita kelaparan. Kurang lebih seperti itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu Sumamah bin Usail dengan bangga, dengan rasa tidak takut sama sekali, dia melantunkan talbiyah, suaranya menggema, dan orang-orang tidak berani untuk menahan talbiyah dari Sumamah bin Usail karena dia termasuk orang yang berpengaruh terkhusus di Mekah. Kemudian datang salah satu pembesar kafir Quraisy ketika itu menghadap Sumamah bin Usail. Wahai Sumamah, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan wahai Sumamah? Kemudian Sumamah bin Usail pun menjawab. Nah, jawaban Sumamah bin Usail kita akan lanjutkan kembali nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Kisah Teladan, masih menceritakan perjalanan hidup dari Sumamah bin Usail. Dan tadi kita ketahui bahwasannya Sumamah bin Usail sedang melaksanakan ibadah umroh. Dia bertalbiyah dengan suara yang lantang, kuat, sehingga memancing kemarahan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tapi ketika kafir Quraisy melihat ternyata yang melantunkan talbiyah adalah bukan orang sembarangan, mereka sedikit kecewa. Waduh. Kemudian mereka bertanya kepada Sumamah bin Usail, wahai Sumamah, kenapa kamu? Apakah kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kamu? Kata salah seorang pembesar Quraisy ketika itu. Kemudian Sumamah bin Usail menjawab, wahai orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya aku bukanlah orang Sobi'ah. Aku mengikuti agama terbaik di muka bumi ini. Aku mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berani dia mengatakan hal tersebut di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Luar biasa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya Sumamah bin Usail melaksanakan tawaf keliling Ka'bah. Dia beribadah, melaksanakan umroh sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melaksanakan umroh, kemudian dia menyembelih hewan bukan untuk berhala-berhala yang mereka pajang di Mekah ketika itu. Mereka pajang di keliling Ka'bah ketika itu. Melainkan ia menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Sumamah bin Usail setelah melaksanakan ibadah umroh di hadapan kaum musyrikin ketika itu, dia bersumpah, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, wallahi aku bersumpah demi pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maksud Sumamah bin Usail. Nanti nih kalau aku balik ke negeri Yamamah, tak akan ada sebutir gandum pun yang akan sampai ke negeri Mekah. Dia bersumpah untuk tidak mengirimkan makanan dari negeri Yamamah ke Mekah. Mulai ciut hati ataupun nyali dari orang-orang Mekah ketika mendengarkan Sumamah bin Usail mengatakan tidak akan mengirimkan gandum sebutir pun ke Mekah sampai kalian mengikuti agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis orang Mekah kali ini. Nah, akhirnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan dari Sumamah bin Usail bukan gertakan semata, bukan hanya gertak sambal, melainkan itulah realitanya. Apa yang dikatakan oleh Sumamah bin Usail ternyata benar-benar terjadi. Tak dikirim sedikit pun makanan ke Mekah. Sampai orang Mekah pun terjadi krisis kelaparan ketika itu. Wah, akhirnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebingungan mereka, kesusahan, nyari makan payah. Akhirnya apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, kita pernah membaca sirah nabawiyah bahwasannya Rasulullah tuh dulu pernah sampai makan daun karena dia diembargo sama kaum kafirin. Sekarang betulan gantian orang Mekah semuanya kelaparan. Hingga akhirnya salah satu pembesar orang Quraisy mengirimkan surat cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil sebuah kertas, tuliskannya, wahai Muhammad, dia ingin mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau dia kirimkan surat ke Yamamah sama Sumamah bin Usail, itu nggak akan ada faedahnya. Jadi dia mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengenal engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Wah, digendapakan lagi itu, dinaik-naikkanlah Rasulullah. Tapi mulai hari ini, mulai detik ini, engkau menjadi orang yang memutuskan tali silaturahim kami. Wah, dengan surat yang sedihnya tadi pemirsa dibuatnya, sesungguhnya engkau telah membunuh bapak-bapak kami dengan pedang. Dan engkau sekarang telah membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. Karena sesungguhnya Sumamah bin Usail telah mengembargo kami. Kami gak dikirimi makanan dari Yamamah. Anak-anak kami banyak kelaparan ini. Wahai Muhammad, tolonglah kasih tahu sama Sumamah bin Usail supaya melepaskan embargonya biar kami bisa makan lagi. Dikirimkan dengan surat sedihnya tadi, surat melasnya tadi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah bukan orang yang kejam pemirsa. Rasulullah pemaaf. Walaupun mereka memerangi Rasulullah, membunuh sahabatnya Rasulullah, tapi Rasulullah bukan orang yang kejam. Rasulullah pun mengirimkan surat kepada Sumamah bin Usail untuk melepaskan embargonya, untuk bisa mengirimkan makanan ke Mekah seperti biasanya. Akhirnya ketika surat tersebut sampai di tangan Sumamah bin Usail, surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sumamah bin Usail pun mengikuti, mengindahkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Sumamah bin Usail pun memberikan jatah sembakonya, jatah gandumnya, dan mengirimkan kembali gandumnya ke Mekah. Seandainya kalau Rasulullah kejam ketika itu, maka tidak akan mau
Rasulullah memerintahkan Sumamah bin Usail untuk mengirimkan bahan makanan ke Mekah. Los itu kue wong musyrik, kue syirik, kue men mati kelaparan. Tapi Rasulullah enggak kayak gitu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indah dan luar biasa akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada lagi kisah dari Sumamah bin Usail. Untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di Kisah Teladan. Masih kita menceritakan sosok sahabat yang mulia, Sumamah bin Usail. Tadi kita menceritakan bagaimana Sumamah bin Usail memberikan embargo ekonomi sehingga membuat rakyat-rakyat Mekah menjadi kelaparan ketika itu. Dan ya akhirnya ya dengan surat, dengan perkataan melas, orang-orang kafir Quraisy mengirimkan surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya membuka embargo dari Sumamah bin Usail. Rasulullah mengabulkannya dan kembali orang-orang Mekah bisa merasakan nikmatnya gandum tadi. Masya Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kembali cerita Sumamah bin Usail. Dah, singkat cerita nih pemirsa, berjalannya waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun keimanan yang ada di dada dari Sumamah bin Usail masih tertancap teguh di atas keimanan. Kita tahu bahwasannya bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang berbondong-bondong untuk murtad dari agama Rasulullah. Banyak orang yang tidak mau membayar zakat ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bala tentara yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang telah murtad. Salah satunya adalah di bumi Yamamah. Karena muncul ketika itu yaitu Musailamah Al-Kadzab, ya, seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi ketika itu. Nah, tapi disitulah Sumamah bin Usail keimanannya betul-betul ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun seperti itu banyak orang yang murtad dari Bani Hanifah, dia tetap nih pemirsa untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengembalikan orang-orang yang ada di Yamamah untuk kembali ke agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Shiratal Mustaqim. Dia pun berkata kepada orang-orang yang murtad, wahai orang-orang anak-anak Bani Hanifah, kenapa kalian murtad? Kenapa kalian mengikuti orang yang mengajak kepada kegelapan? Ini udah jelas nih, perkataan ini mengajak kepada terang benerang. Firman Allah lebih baik daripada perkataan dari Musailamah Al-Kadzab yang maknanya pun kita bingung untuk mendengarkannya. Kemudian ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Sumamah bin Usail ya mengatakan kepada orang-orang kafir yang murtad di bumi Yamamah ketika itu, cobalah kalian bandingkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan atau yang dikatakan oleh Musailamah Al-Kadzab sebagai katanya apa nih, surah surah baru katanya. Nah, coba dibandingkan. Kemudian Sumamah bin Usail ya membacakan surah Ghafir ayat yang 1 sampai 3. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafirid dambi wa qabilit taubi sadidil iqabidit taul, ya, la ilaha illahu ilaihil masir.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang artinya ya Hamim, ya sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni segala dosa dan menerima segala taubat. Ya, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk akan kembali. Masya Allah. Coba bandingkan nih sama perkataan Musailamah Al-Kadzdzab. Ya Difda, wahai kodok. Lucu nih pemirsa nih. Kemudian wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan. Emang cleaning service? Kodok mau suruh jadi OB. Perkataan Musailamah Al-Kadzdzab nih pemirsa. Ya, kemudian bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan. Emang dia bocah-bocah main kobok-kobok air. Bandingkan nih pemirsa ya. Perkataan firman Allah yang mulia memiliki makna yang sangat luar biasa dibandingkan dengan perkataan Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi mereka ya udah, kita tahu jawaban mereka. Kami tahu Musailamah Al-Kadzdzab ini adalah pembohong besar. Tapi kami ya ta'assub aja sama dia. Ya bodoh amat, dia salah-salah, tapi kami bela. Inilah nih kesalahan orang-orang Yamamah. Makanya hancur dia kan, kena kaum muslimin ketika itu. Bagaimana Khalid bin Walid membantai mereka di dalam apa itu namanya itu, sebuah kayak ruangan ataupun stadion itu kan. Habis dia kan. Begitulah pemirsa, bagaimana kehebatan Al-Bara' bin Malik untuk membuka gerbang yang ada di Yamamah ketika itu, diserbu sampai habis itu seperti jadi lautan mayat. Kita tahu ceritanya dahulu kan. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai seterusnya ya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal terus berjuang, berdakwah, mengembalikan orang-orang yang murtad, ikut perang ya untuk mengembalikan bumi Yamamah ke dalam harumnya Islam, untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ketika itu orang sudah banyak yang murtad, orang sudah banyak yang meninggalkan agama Islam, orang sudah banyak memerangi khalifah ya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Nah, tapi Sumamah bin Utsal tetap dia mengajak untuk kembali, wahai Bani Hanifah, ayo balik. Kembali ke pemikiran yang jernih. Kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan kalian ta'assub. Jangan kalian ikuti perkataan dari Musailamah Al-Kadzdzab. Dia itu pembohong. Nggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi udah mengatakan, ana khotimul anbiya. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah memang penutup para nabi. Jadi la nabi wala rasulah ba'da. Nggak ada nabi, nggak ada rasul ba'da atau setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berdakwah Sumamah bin Utsal, mengembalikan tauhid, ya, mengembalikan keinginan ataupun keislaman yang ada di bumi Yamamah ketika itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumamah bin Utsal terus berjihad sampai ajal menjemputnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kisah dari Sumamah bin Utsal. Semoga saja kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di surganya bersama para sahabat-sahabat yang mulia dan tentunya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah sahabat yang mulia ini, Sumamah bin Utsal. Semoga kita bisa menerima kebenaran dari apa yang kita lihat dan kita tidak menghakimi sesuatu dari hanya kita mendengarkan perkataan orang lain yang belum tentu faktanya itu benar. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.